Hai guys, kembali lagi di channel ini. Alam banyak sekali menyediakan semua yang kita perlukan. Dan dari sekian banyak sumber daya alam itu, ada yang dapat habis apabila terlalu sering digunakan. Penggunaan dari sumber daya alam ini harus kita perhatikan, mengingat bahwa sumber daya itu mungkin akan lebih berguna di masa yang akan datang. Sumber daya alam yang akan habis ini biasanya sangat diperhatikan saat menggunakannya. Apa itu? Ya, kalian benar, yaitu minyak. Di berbagai negara sudah mulai menggunakan sumber daya alam yang lain sebagai bahan pengganti bahan bakar yang satu ini. Sebab minyak memiliki keterbatasan dalam persediaannya. Tapi jangan khawatir. Sekarang banyak sekali penggunaan sumber daya alam yang bersifat dapat diperbaharui. Ini dikarenakan sumber daya ini sangat melimpah dan juga lebih mudah untuk didapatkan ketimbang sumber daya minyak. Dan energi yang dihasilkan dari sumber daya alam yang ini juga tidak kalah dari bahan bakar minyak. Penggunaan dari sumber daya alam ini cocok digunakan dan tanpa takut lagi akan kehabisan sumber daya. Tapi sebelum masuk ke dalam videonya, mari kita bangun channel ini dengan cara klik subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kita dapat memberikan informasi yang bermanfaat di video selanjutnya. Dan itu gratis. Satu, pasang surut air laut. Kalau yang ini kalian juga tahu kan guys? Ya, energi yang dihasilkan dari pasang surut air laut berguna untuk menggantikan sumber daya minyak. Laut relatif lebih mudah diprediksi jumlahnya ketimbang energi angin dan surya. Pasang surut air laut digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik. Selain hemat, ini juga berfungsi mengurangi penggunaan bahan bakar besar. Tenaga yang dihasilkan oleh pembangkit listrik ini juga lumayan besar. Namun, pemanfaatan energi ini saat ini masih belum luas. Sehingga penelitian dan pengembangan lebih lanjut terus ditingkatkan agar lebih meningkatkan efisiensi dari sumber daya yang satu ini. Dua, nuklir. Nuklir merupakan suatu energi yang berasal dari pemecahan atom. Nuklir adalah salah satu dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam ini selain menjadi bahan peledak, tapi juga energi kerap dijadikan sebagai pembangkit listrik. Salah satu negara yang menggunakan nuklir sebagai bahan pembangkit listrik adalah negara Jepang. Ya, negara Jepang. Apakah kalian tahu, negara Jepang dulu pernah mempunyai masa kelam tentang nuklir, di mana pada saat itu Hiroshima dan Nagasaki hancur karena nuklir ini. Tapi kita lihat sekarang, Jepang memiliki lebih dari 50 pembangkit listrik tenaga nuklir. Mereka menjadi negara nomor 2 di dunia setelah Prancis dalam hal presentasi kekuatan daya listrik dari tenaga nuklir. Bahkan mereka sedang merancang akan membuat lebih dari 2 lusin pembangkit listrik pada tahun 2030. Anjay, ternyata Jepang ini sungguh luar biasa ya. Bisa kita bayangkan apabila nuklir dibuat sebagai bahan pengganti sumber daya minyak. Mungkin di masa depan minyak menjadi sumber daya yang mudah didapat. Tiga, matahari. Matahari merupakan pusat dari galaksi Bima Sakti. Matahari bisa menyediakan energi yang sangat besar. Energi yang dihasilkan bisa digunakan dengan batas tidak terhingga dan bisa digunakan secara terus-menerus. Sumber daya matahari atau lebih kita kenal dengan sebutan pembangkit listrik tenaga surya. Ia banyak kita jumpai di perumahan-perumahan penduduk. Sumber energi ini bisa menggantikan listrik yang dihasilkan oleh PLN. Energi yang dihasilkan pun tidak kalah. Indonesia sih cocok dengan menggunakan tenaga surya ini, karena Indonesia merupakan negara beriklim tropis, di mana panasnya sesuai dengan sumber daya yang satu ini untuk dikembangkan, dan mungkin akan memiliki fungsi lain di kemudian hari, sehingga membutuhkan penelitian yang lebih mendalam mengenai hal ini. Empat, angin. Sama halnya tenaga surya mengandalkan matahari sebagai energinya, sumber daya alam ini mengandalkan angin untuk membangkitkan tenaganya. Sumber daya yang satu ini sangat ramah lingkungan, bahkan mengurangi efek rumah kaca. Pembangkit listrik tenaga angin ini biasa disebut pembangkit listrik tenaga bayu.
Di Indonesia terdapat total 30 turbin angin dengan tinggi 80 meter dan baling-balingnya sepanjang 57 meter. Pembangkit listrik tenaga bayu ini mampu menghasilkan listrik sebesar 75 MW. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan manfaat ke depannya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.